Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dimanapun antum berada, dan dari segala macam penyakit, termasuknya penyakit yang sedang menjadi pandemi saat ini. Kemarin kita sudah membahas tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata, yang itu adalah khulafa dan rasyidin. Ar-rasyidin. Khulafa ini terdiri asal katanya adalah dari khalifah. Khalifah ini adalah pengganti. Nah, lalu Ar-Rasyidin itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang arif dan orang yang bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk dan memiliki sifat arif dan bijaksana. Lanjut. Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita akan membahas yang pertama, yaitu khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama aslinya adalah Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah ketika belum masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, Abu Bakar ini berubah nama menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau radhiyallahu anhu itu lahir pada tahun 573 Masehi. 2 tahun setelah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena umurnya berdekatan ini, makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bersahabat dengan Rasulullah ini dari kecil. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini memiliki ayah yang bernama Uthman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim. Berarti Abu Bakar ini berasal dari Bani Taim. Nah, yang termasuk dalam suku Quraisy juga. Ayahnya ini juga disebut dengan Abi Quhafah. Makanya nama Abu Bakar tadi adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, nama ibunya adalah Ummu Khair Salma binti Sakhar. Nah, pada awal perjuangan Islam banyak tantangan dan hambatan. Nah, Abu Bakar ini memiliki sifat yang sangat lemah lembut. Makanya ketika dalam memperjuangkan Islam, Abu Bakar ini mengikuti cara-cara Rasulullah SAW, yaitu dengan lemah lembut untuk menarik simpati musuh-musuh Islam pada masa itu. Nah, makanya karena sifat lemah lembutnya itu, berdakwah dengan lemah lembutnya itu, makanya banyak yang masuk Islam dengan berturut-turut. Salah satunya, diantaranya orang-orang yang masuk Islam yang akan menjadi tokoh-tokoh besar Islam adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah, serta Zubair bin Awam, Abu Amir bin Jarrah, dan lain-lain, termasuknya budak-budak belian. Yang salah satunya diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah SAW. Makanya sedari awal Rasulullah SAW berdakwah, dari awal Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Abu Bakar itu selalu mendukung Rasulullah SAW dan selalu melindungi Rasulullah SAW dari mara bahaya. Termasuknya ketika pada suatu saat Rasulullah SAW itu sedang salat, lalu
ketika sholat itu Rasulullah SAW itu dicekik oleh Uqbah bin Mu'id. Nah, melihat hal itu, Abu Bakar lalu menyingkirkan Uqbah bin Mu'id dan terjadilah perkelahian antara Abu Bakar dan Uqbah tersebut. Nah, sepanjang hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mempergunakan hartanya atau menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah, untuk dalam hal menyebarkan Islam. Bahkan beliau pun memerdekakan budak-budak yang dizalimi oleh para petinggi Quraisy, yang dikarenakan budak-budak tersebut ketahuan masuk Islam, termasuknya dalam hal ini Bilal bin Rabah yang merupakan sahabat yang akan menjadi sahabat Rasulullah SAW, yang berasal dari Afrika. Nah, kisah yang paling terkenal karena kedermawanan Abu Bakar adalah ketika Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk membiayai pasukan muslim yang hendak berangkat ke perang Tabuk, sampai-sampai Nabi SAW pernah berkata, "Aku tidak menemukan orang yang lebih dermawan dari Abu Bakar." Selain menyedekahkan harta bendanya, Abu Bakar As-Siddiq juga berjuang dengan segenap jiwa dan raganya demi membela Islam. Ia selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertempuran. Nah, ketika kota Makkah berhasil ditaklukkan, umat Islam bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin umat Islam pada waktu itu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sering menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk mewakilinya dalam berbagai kesempatan. Hal itu juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar ini merupakan sosok yang sangat istimewa. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit dan tidak mampu lagi untuk mengimami salat, Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Dan hal ini menambahkan keyakinan para sahabat bahwa Abu Bakarlah yang pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Makanya beliau pun merupakan, yang dikarenakan itu beliau merupakan menjadi seorang khalifah yang pertama. Selain itu, ada banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakar dan tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu yang pertama adalah Abu Bakar merupakan orang yang lebih tua usianya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, dan beliau pun merupakan salah satu as-sabiqun al-awwalun, salah satu orang-orang yang pertama masuk Islam. Selain itu juga beliau lebih dekat dan selalu dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga mengetahui bagaimana cara memimpin umat dan memimpin negara. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga seorang yang dermawan. Kekayaan yang dimiliki Abu Bakar dapat digunakan untuk perjuangan Islam. Dan Abu Bakar disegani oleh orang-orang kafir Quraisy karena beliau merupakan keturunan yang sangat terhormat di antara suku-suku Quraisy yang lain, dan memiliki sikap tegas, keras tetapi baik hati, dan juga lemah lembut. Otaknya cerdas dan mau bekerja keras untuk umat Islam. Nah, dikarenakan itulah makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Lalu jasa-jasa beliau pada masa kepemimpinannya adalah berhasil memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang memberontak, dan serta menumpaskan nabi-nabi palsu. Makanya di sini di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini terkenal ada perang Riddah, yaitu perang yang memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang membangkang, yang tidak mau
berbayar zakat, yang tidak mau membayar zakat, serta memerangi nabi-nabi palsu. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan naskah Al-Quran, karena ketika dalam keadaan perang tersebut, para sahabat para sahabat yang hafal Al-Quran itu banyak yang gugur. Lalu yang ketiga adalah pembebasan wilayah yang dikuasai Persia dan Bizantium. Pada musim panas tahun 634 Masehi, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini jatuh sakit. Ketika itu juga terjadi perang Yarmuk yang melawan Bizantium atau orang-orang Roma yang masih berkecamuk dengan sengit. Ketika itu pula Abu Bakar itu membuat Abu Bakar dalam keadaan sakit itu membuat Abu Bakar merasa perlu untuk menunjuk penggantinya setelah Abu Bakar wafat. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada terjadinya perpecahan. Maka hal itu dimusyawarah, dan Abu Bakar kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Hal ini pula dimusyawarahkan dengan para sahabat yang lainnya. Semua sahabat menyetujui atas penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar ini menderita selama 15 hari. Menderita sakit selama 15 hari, dan akhirnya Abu Bakar meninggal pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Dan masa pemerintahannya itu selama 2 tahun 3 bulan. Itu saja dari Ustadz. Oke. Sedikit lagi, Abu Bakar As-Siddiq itu dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Nah, walaupun cuma sebentar dalam masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi telah memberikan sumbangsih yang besar dalam perkembangan Islam. Yang tadi, jasa-jasa beliau adalah berhasil memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang berontak yang tidak membayarkan zakat, serta nabi-nabi palsu. Makanya terkenal pada masa itu adalah perang Riddah. Lalu mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran, karena para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur, dan pembebasan wilayah yang dikuasai Persia dan Bizantium atau Roma. Oke, sekian dari Ustadz. Semoga antum semuanya bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan, dan antum bisa mendapatkan hikmah dari apa yang Ustadz jelaskan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.